Sekali lagi teman-teman, Allah sengewete tidak punya kekuatan atas saya. Nabi bangkai yang doyannya enjot-enjotan sama babu. Sekali apa urusannya mereka mau mencampuri Nabi kita, mau menikah 9 kah, mau menikah 2 kah, mau menikah 3 kah? Itu kan Nabi kita, terserah. Kalau dia masuk agama Islam dan dia tanya kenapa begitu, baru dijawab. Urus aja, suruh urus agamanya sendiri, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait video nenek-nenek Sunniti. Jadi baru-baru ini nenek-nenek Sunniti ini sang penghujat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di publik dan mengatakan bahwasanya, lihat ini, Sunniti masih sehat-sehat saja, masih hidup sampai sekarang ini, dan bahkan usahanya itu makin lancar. Lalu mengatakan bahwasanya sampai saat ini Tuhannya orang Islam ini, Allah Subhanahu wa taala, masih belum bisa mengazabku, katanya seperti itu. Jadi nenek-nenek Sunniti ini masih menantang Allah untuk diazab, untuk disegerakan azab. Namun ucapan nenek-nenek Sunniti ini dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, teman-teman, seperti apa videonya? Oke, mari kita simak video lengkapnya. Shalom teman-teman yang ada di Indonesia, selamat pagi. Di sini masih pagi di Florida. Memang cuacanya agak dingin, makanya saya pakai pakaian seperti ini. Saya mau klarifikasi, teman-teman, saya masih hidup dan Allah Subhanahu wa taala atau Allah sengewete. Tuh kan ya. Ya, omongannya itu ya tidak berubah ya, teman-teman. Masih mengejek Allah Subhanahu wa taala. Allah sengewete katanya ya. Tidak bisa menjamah saya. Ya, tantangan demi tantangan saya yang setiap tahun saya ulangi tantangannya tetap tidak bisa menyentuh saya. Jadi Jadi Sunniti ini mau mengecohkan yaitu keimanan orang-orang Islam, bahwasanya Allahnya orang-orang Islam ini loh sampai saat ini tidak mampu mengazabku. Kurang lebih seperti itu. Agar kaum muslimin ini, orang-orang Islam itu ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan teman-teman muslim yang selalu menghina saya, menghujat saya, mendoakan saya mati, ternyata tidak bisa, teman-teman, karena saya selalu ditutup bungkus dengan darah Yesus yang kudus. Jadi semestinya siapa yang menghujat duluan? Dianya yang menghujat, yaitu sesembahan orang Islam, Allah Subhanahu wa taala dan nabinya orang Islam. Tapi ketika mereka itu dihinakan, seakan-akan yang paling terzolimi. Ya kan lucu ya, teman-teman. Saya selalu minta perlindungan Tuhan atas saya, harta saya, keluarga saya, rumah saya, bisnis saya, dan juga pelayanan saya. Terima kasih buat teman-teman di seluruh dunia yang kontak saya, yang mendoakan saya, yang selalu care sama saya. Saya sangat terharu ya buat teman-teman. Saya terima banyak sekali WA masuk dan juga messenger menanyakan mengenai keberadaan saya. Sekali lagi teman-teman, Allah sengewete tidak punya kekuatan atas saya. Ada, nanti tunggu saja. Kalau sudah tiba waktunya, nanti juga azab itu akan menimpamu. Wahai nenek-nenek Sunniti, tunggu saja azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya sudah hilang ya di bawah kaki saya. Di bawah apa? Astagfirullah ya. Tunggu saja. Kekuasaan Allah sudah saya injek-injek. Dan sampai si Nabi bangkit. Kalau si Nabi itu bangkit dari kuburnya, nongol lagi ya, saya Apa namanya ya? Ngomong saja sudah kayak gitu ya. Apa? Saya akan tunduk. Tunduk apa? Tapi sampai si Nabi bangkai itu. Oh, sebut Nabi bangkai ya. Si Nabi bangkai yang doyannya enjot-enjotan sama babu. Enjot-enjotan sama babu siapa? Jadi dianya sendiri itu ya, teman-teman, yang di USA itu enjot-enjotan sama siapa kalau bukan sama ya? Maaf ya teman-teman muslim. Doa-doa kalian, harapan-harapan kalian hanya harapan palsu.
Sekali lagi, Dewi Bulan masih hidup, semakin diberkati, semakin keren, semakin awet muda, pokoknya semakin oke. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itulah ya ucapan-ucapan dari nenek-nenek Suniti. Jadi nenek-nenek Suniti masih bangga dengan kehidupannya, yaitu masih sehat-sehat saja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini belum mampu untuk mengazabnya. Bukan belum mampu, tapi tunggu waktunya ya. Kalau Allah sudah menentukan waktunya, ya sudah, pasti Allah akan mengazabnya. Azab itu akan datang menimpa dirimu, wahai nenek-nenek Suniti. Tunggu saja. Karena apa ya teman-teman ya? Janji Allah itu pasti. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ankabut ayat 53. Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Ingat ya, agar segera diturunkan azab, seperti perkataan ucapan dari nenek-nenek Suniti. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, ya, waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka. Dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nah, teman-teman, seperti itu ya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tunggu saja karena belum tiba waktunya. Seperti itu. Jadi intinya, kalau Allah itu tidak menetapkan waktu yang ditetapkan, itu ucapan Suniti hari itu juga pasti datang. Tapi Allah itu tidak bisa diatur. Jadi waktunya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bersiaplah nenek-nenek Suniti dengan ucapanmu itu, dengan penghinaanmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabiku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti azab itu akan datang di dunia, dan yang paling pedih adalah di akhirat. Kalau nanti kamu akan menjadi keraknya neraka jahanam. Allahu Akbar. Sungguh mengerikan azab Allah itu ya. Sangat pedih sekali wahai nenek-nenek Suniti. Apa yang kamu ucapkan itu pasti ada balasannya. Kita sebagai kaum muslimin itu tidak pernah yaitu menghinakan Yesus, Nabi Isa ya, yang kau anggap sebagai Tuhan. Namun kalian ini selalu yaitu menghina agama Islam, menghina sesembahan orang-orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau sebut, engkau hina-hina, itu tidak akan merendahkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirimu itulah wahai nenek-nenek Suniti, engkau nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika engkau tidak bertaubat. Ingat itu ya wahai Suniti, azab Allah itu pasti akan menghampirimu di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan bangga dengan duniamu yang sekarang ini, yang kamu itu ucapkan di media sosial bahwasanya, halo, saya masih sehat-sehat saja, bahkan rezeki saya mengalir deras, makin sukses, makin cantik. Tapi itu hanya sementara, di dunia. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ada video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah Imam. Coba mari kita simak videonya, yaitu penjelasan dari beliau. Apa urusannya dengan Nabi SAW menikah dengan Aisyah? Apa urusannya dia mau mengurus Nabi kita? Nggak ada urusannya itu, gitu kan? Nggak ada urusan sama sekali. Apa urusannya mereka mau mencampuri Nabi kita, mau menikah 9 kah? Mau menikah 2 kah? Mau menikah 3 kah? Itu kan Nabi kita, terserah. Kalau dia masuk agama Islam dan dia tanya kenapa begitu, baru dijawab. Urus saja, suruh urus agamanya sendiri, gitu kan? Anda kalau mau jawab, jawab saja. Urus agama Anda sendiri, nggak usah urus agama kami. Lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Begitu saja. Kalau tetap saja orang-orang ini buat kemungkaran, Anda tidak punya power, doakan agar Allah binasakan. Memang begitu. Nabi SAW kunut nazilah sebulan. Waktu beberapa sahabat Nabi hafid Quran diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi guru ke satu suku Arab. Suku Arab ini datang ke Madinah mengatakan, wahai Rasulullah, syahadat. Ternyata mereka munafik, mereka pura-pura. Kirimlah bersama kami beberapa sahabat Anda yang hafal Quran agar bisa mengajarkan kami. Nabi SAW dengan polos kirimin. Di tengah jalan dibunuhin sahabat-sahabat Nabi. Mereka sepakat dengan itu. Nabi SAW tidak tahu posisi suku itu di mana. Datang tiba-tiba syahadat dengan husnuzan dikirim. Maka Nabi SAW kunut nazilah. Kunut nazilah dikerjakan 5 waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kunut terus. Minta agar Allah binasakan mereka sampai Allah turunkan adab, satu suku semuanya mati. Itu boleh saja, gitu kan? Doakan agar Allah datangkan musibah kepada mereka. Itu hak kita, gitu kan? Bagaimana kalau seandainya ada orang sekarang yang mencaci maki Nabi Isa? Kita saja umat Islam pasti bisa marah, karena itu Nabi kita juga. Rukun iman kita iman kepada para Nabi. Kalau ada yang mengatakan Isa bukan Nabi, Isa begini, orang Islam punya hak untuk marah, karena itu juga adalah Nabi Allah. Nabi Allah. Gitu kan? Kalau ada orang menghina Nabi Isa dan orang Nasrani nggak marah, itu aneh. Gitu kan? Mereka harus marah, wajib marah, karena Nabinya dihina. Kan gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dihina, wajar kita marah. Bagaimana caranya orang tidak marah? Nabi kita, panutan kita, kita yakini dia utusan Allah. Nggak usah jadi pengikut umat, nggak usah jadi pengikut Nabi Muhammad SAW, kalau tidak bisa membela beliau. Gitu kan?
Kehidupan dunia ini sebentar, saudaraku. Sebentar kehidupan dunia ini. Sampai kapan? Demi Allah, saudaraku. Kita ini membutuhkan sekarang, laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya nasihat dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah Imam hafizahullah taala, yaitu tentang terkait orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, mari kita doakan bersama ya, semoga nenek-nenek Sunniti ini disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.